Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembahasan mata kuliah teori bahasa dan otomata pada kali ini, saya akan mencoba membahas materi tentang ekuivalensi non-deterministic finite automata atau NFA yang disingkat menjadi NFA. Dalam video sebelumnya sudah dibahas di mana NFA muncul jenis mesin otomata baru yang menerima inputan eMove. Pada pembahasan sebelumnya, di video sebelumnya sudah dibahas apa itu NFA dengan eMove. Kali ini dalam suatu mesin NFA dengan eMove kita bisa membuat suatu mesin yang setara, atau istilahnya di sini yang sama-sama bisa menerima aturan atau ekuivalensi menjadi suatu mesin NFA dengan menghilangkan eMove-nya atau tanpa eMove di sini. Jadi yang akan saya bahas pada video kesempatan kali ini yaitu tentang pembahasan ekuivalensi NFA dengan eMove menjadi suatu mesin otomata NFA tanpa eMove. Jadi dihilangkan inputan empty-nya atau inputan kosongnya. Oke. Jadi ini video pembahasan materi kali ini, yaitu saya ulangi tentang melakukan proses ekuivalensi dari suatu mesin NFA dengan eMove ke suatu mesin NFA juga tapi dengan menghilangkan eMove-nya atau tanpa eMove. Pengantar di sini di mana ternyata dari sebuah mesin NFA atau non-deterministic finite automata yang sudah dikenalkan, di mana dia bisa saja memiliki suatu inputan eMove. Di situ kita juga bisa membuat suatu mesin yang ekuivalensi aturannya menjadi suatu masih sama suatu mesin NFA juga, tapi dengan model aturan eMove-nya dihilangkan. Namun secara fungsional masih sama atau equivalence, bisa sama-sama diterima. Langsung saja dalam studi kasus. Contoh di sini ada diagram transisi NFA, mesin NFA. Kita lihat di sini adanya transisi eMove dengan di sini, berarti ini sudah dipastikan gambar diagram transisi mesin NFA dengan eMove. Akan dibuat suatu mesin yang ekuivalen seperti gambar ini akan dibuat suatu mesin yang ekuivalen, yang setara, yang bisa menerima inputan yang sama seperti gambar NFA yang dengan eMove yang ada di soal ini. Dengan nanti hasilnya seperti apa kesetaraannya jikalau empty move-nya ini dihilangkan. Jadi contoh ada diagram transisi dengan gambar seperti ini. Q0 tanpa harus menerima inputan apapun, dia bisa langsung berpindah state ke Q1. Ketika di Q1 ingin berpindah ke state Q2, dia hanya menerima inputan huruf A. Selain dari huruf A, maka dia tidak bisa berpindah ke state selanjutnya. Begitupun untuk jikalau dari Q1 ingin berpindah state ke Q3, dia hanya menerima inputan huruf B. Selain dari itu, maka dia tidak bisa berpindah ke state
yang lainnya. Nah, namun yang untuk empty move dari key 0 dengan inputan ataupun tanpa inputan dia mampu berpindah langsung ke key 1. Baik, ini gambar dari diagram transisi NFA dengan imove-nya. Nah, untuk bisa melakukan membuat gambar yang ekuivalen dengan menghilangkan empty-nya ini, ya suatu gambar mesin otomata NFA juga dengan menghilangkan empty-nya. Langkah-langkah penyelesaiannya, yang pertama di sini kita membuat tabel transisi dari NFA dengan imove tadi. Ya, yang pertama kita buat tabel transisinya. Kita definisikan dulu tabel transisi dari diagram mesin NFA dengan imove-nya. Hasilnya, nah dari diagram transisi ini menjadi suatu tabel transisi yang ada di sebelah kanan ini. Kalau kita sesuaikan key 0 ketika menerima inputan A tidak ada di sini. Nah, berarti kosong. Ya. Terus key 0B pun tidak ada, tidak menghasilkan suatu state. Nah, tidak ada suatu state. Lalu key 1 A menghasilkan key 2, key 1 menerima inputan B menghasilkan key 3, lalu key 2 ke A kosong, key 2 menerima inputan B juga kosong, key 3 menerima inputan A kosong, key 3 menerima inputan B kosong. Nah, jadi terdefinisi tabel transisinya dari diagram NFA dengan imove-nya, ya, menghasilkan tabel transisi seperti ini. Nah, di sini tidak didefinisikan inputan untuk empty, ya hanya huruf A, ya, inputan, dan huruf B. Seperti itu. Jadi untuk empty tidak didefinisikan. Selanjutnya, langkah yang kedua, nah kita mencari himpunan untuk anggota closure-nya dari masing-masing setiap state. Nah, ini sudah dibahas juga pada pertemuan pada video pembahasan sebelumnya yang membahas tentang maksud dari mesin NFA dengan empty move. Jadi apa yang dimaksud dengan empty closure untuk lebih detailnya. Nah, jadi dari diagram transisi ini didapatkan himpunan state empty closure-nya satu persatu. Kita definisikan pertama dari key 0. Key 0 anggota empty closure-nya kita lihat. Yang perlu diingat yaitu empty closure dari suatu state minimal anggotanya ialah state itu sendiri, ya. Itu yang harus diingat. Jadi untuk empty closure key 0, nah minimal key 0 sendiri merupakan anggota dari empty closure key 0. Selanjutnya kita lihat ke gambar diagram transisinya. Key 0 kebetulan didapati memiliki inputan empty yang menghasilkan key 1. Nah, makanya key 1 di sini merupakan anggota closure terhadap key 0. Tidak ada lagi untuk key 0. Selanjutnya untuk key 1 di empty closure dari key 1 anggotanya dirinya sendiri yaitu key 1. Kita lihat key 1 tidak memiliki suatu transisi empty di sini, jadi dia tidak ada anggota yang lain. Key 2 pun seperti itu. Kita lihat key 3 pun seperti itu. Jadi anggotanya hanya dirinya sendiri. Selain itu tidak ada transisi, didapati transisi empty terhadap state key 1, key 2, dan key 3. Baik, sudah didapatkan untuk empty closure masing-masing state dalam langkah yang kedua. Selanjutnya, langkah ketiga di sini ialah kita mencari setiap fungsi transisi hasil dari pengubahan
NFA dengan empty move tadi ke NFA tanpa imove. Nah, fungsi transisi itu notasinya kita tandai dengan simbol transisi, ada tanda kutip 1 seperti ini. Nah, ini transisi dari NFA dengan imove mulai kita rubah menjadi NFA menghilangkan ya tanpa imove. Nah, di sini kita sudah mulai membuat model dari NFA tanpa imove. Nah, satu persatu kita buat transisinya. Yang pertama dari state paling awal, kita ketahui tadi jumlah Q-nya, state-nya ada 4, Q0, Q1, Q2, Q3. Jadi kita mulai mencari satu persatu ya transisi state-nya terhadap masing-masing ya transisi ya, inputan transisi yang terdefinisi. Yang kita ketahui di sini ada 2, yaitu A dan B ya untuk inputan transisinya. Baik, kita notasikan, kita mencari transisi ya untuk nantinya NFA tanpa imove. Yang pertama untuk Q0 jika menerima inputan A. Nah, hasilnya di sini yaitu kita dengan mencari empty closure ya. Anggota empty closure fungsinya yaitu transisi dari empty closure Q0 menerima inputan A. Dihasilkan empty closure-nya yaitu empty closure Q2. Hasilnya yaitu Q2. Oke, bagaimana bisa menjadi Q2 untuk hasil fungsi transisi Q0 dengan inputan A? Nah, ini kita lihat dulu. Nah, kita mencari empty closure Q0 ya. Empty closure Q0 di sebelumnya yaitu Q0 dan Q1. Berarti kita harus lakukan proses mencari transisi dari Q0 jika menerima inputan A. Selanjutnya, karena empty closure Q0 tidak hanya dirinya sendiri, kita juga mencari hasil dari transisi Q1 ya, Q1 ketika menerima inputan A. Nah, di situ berarti kita lihat dari tabel transisinya. Ya, berarti ketika Q0 menerima inputan A menghasilkan state kosong, lalu Q1 ketika menerima inputan A menghasilkan Q2. Nah, sehingga transisi hasil dari ini yaitu Q2. Nah, disederhanakan, closure dari fungsi ini, transisi hasil ini menjadi Q2. Nah, selanjutnya kita cek lagi closure Q2 anggotanya berapa sih? Nah, di sini closure Q2 anggota state-nya yaitu kebetulan Q2. Jadi hasil transisi yang pertama Q0 ketika menerima inputan, maka dia akan menghasilkan suatu state yaitu Q2. Oke. Selanjutnya kita cari lagi untuk masih state Q0 yang kita ketahui inputan transisinya terdefinisi ada 2 selain A yaitu B. Nah, kita cari untuk Q0 bagaimana kalau dia menerima inputan B. Berarti masih yang sama, kita notasikan, kita mencari anggota empty closure ya yang didapat dari fungsi transisi empty closure Q0 nah, terhadap inputan B.
Berarti kita cari dulu anggota dari empty closure key 0. Nah, empty closure key 0 kita lihat. Nah, di sini empty closure key 0 anggotanya key 0 dan key 1. Berarti di sini kita lakukan dua proses, yaitu yang pertama kita mencari transisi hasil dari key 0 terhadap B. Selanjutnya karena anggota empty closure key 0 selain key 0 juga key 1, kita cari juga di sini key 1 terhadap inputan B. Oke. Kita lihat ke tabel transisi. Ketika key 0 menerima inputan B, menghasilkan state kosong. Ketika key 1 menerima inputan B, dia menghasilkan key 3. Nah, ketika himpunan kosong diunionkan dengan key 3, maka hasilnya yaitu key 3. Nah, makanya hasil dari ini disederhanakan, hasil unionnya menjadi key 3. Sekarang kita cek lagi anggota dari empty closure key 3 yaitu state key 3. Nah, begitu cara mendapatkannya. Jadi sudah didapatkan juga transisi yang kedua, yaitu ketika state key 0 menerima inputan B, maka dia akan berpindah state-nya ke key 3. Baik, itu apakah ada selanjutnya setelah key 0 sudah didapatkan menerima inputan B? Nah, kita ketahui di sini dari gambar ini cuma ada dua inputan yang terdefinisi, dia hanya menerima huruf A dan B, tidak ada di luar dari itu. Jadi cukup sudah terdefinisi key 0 terhadap A sudah dapat, key 0 terhadap B sudah dapat. Selanjutnya untuk state yang lain, nah setelah key 0 kita ketahui di sini ada key 1. Kita harus mencari juga transisi dari key 1 terhadap A dan B. Masih cara yang sama. Untuk mencari transisi key 1 terhadap A, nah kita cari dengan mencari e-closure. Nah, hasil proses dari fungsi transisi e-closure key 1 terhadap inputan A. Nah, kita cek dulu anggota dari e-closure key 1. Di sini anggotanya kebetulan hanya satu, yaitu key 1. Nah, kita ketahui di sini menghasilkan key 1. Sekarang kita lihat pada tabel transisinya ketika key 1 menerima inputan A, key 1 menerima inputan A, hasilnya key 2. Nah, ini cukup mudah karena kebetulan anggota dari e-closure key 1 hanya dirinya sendiri. Ya, lalu dari tabel transisi ketika key 1 menerima inputan A, hasilnya key 2. Jadi untuk anggota e-closure key 2, ya kita lihat lagi di sini anggota e-closure key 2 ternyata hanya dirinya sendiri, key 2. Nah, jadi key 1 ketika mendapat inputan A yaitu hasilnya state key 2. Key 1 ketika mendapatkan inputan A hasilnya key 2. Lalu langkah selanjutnya kita mencari key 1 terhadap inputan B. Masih cara yang sama, kita cek dulu anggota e-closure key 1 yaitu dirinya sendiri, kebetulan hanya key 1. Berarti kita cek transisi dari key 1 terhadap transisi dari key 1 terhadap B, key 1 terhadap B, tabel transisinya key 1 terhadap B menghasilkan key 3. Kita sederhanakan, kita cari anggota dari e-closure key 3 yaitu key 3. Nah, sudah didapat tabel transisi state yang kedua yaitu key 1 terhadap inputan A dan inputan B. Selanjutnya kita definisikan lagi
untuk key 2 terhadap inputan A. Nah, masih yang sama, kita cari closure key 2, anggotanya apa saja, himpunannya key 2 yaitu dirinya sendiri, yaitu state key 2. Kita cek transisi key 2 terhadap A. Key 2 terhadap A merupakan state kosong. Nah, di sini hasilnya state kosong. Nah, makanya empty closure terhadap state kosong dia tidak memiliki state ya. Jadi kosong juga. Begitupun sama key 2 terhadap B juga dengan cara yang sama, hasilnya key 2 terhadap transisi B, kita lihat tabel transisinya menghasilkan state kosong. Ketika empty closure anggota dari state kosong, langsung saja tidak perlu dicek lagi menghasilkan state kosong juga. Oke, untuk key 2 sudah dapat. Untuk key 3 terhadap inputan A juga sama seperti itu caranya, hasilnya nanti harus state kosong. Key 3 pun seperti itu terhadap inputan B dengan cara yang sama, hasilnya nanti state kosong juga. Baik, itu setelah dari key 3 kita ketahui himpunan state-nya cuma ada 4, cuma sebatas sampai key 3. Jadi sudah selesai untuk langkah ketiga ini mencari fungsi transisi untuk masing-masing state-nya. Jadi menghasilkan 8 fungsi transisi di sini. Dari key 0, key 1, key 2, dan key 3 terhadap inputan A dan B. Nah, selanjutnya dari definisi masing-masing state terhadap masing-masing inputan transisinya kita olah, kita buat menjadi suatu tabel transisi baru ya, seperti ini. Kita lihat key 0 terhadap A. Nah, dari yang langkah 3 tadi, key 0 terhadap A menghasilkan key 2. Nah, berarti kita tuliskan di sini key 0 terhadap A menghasilkan dari langkah key 3 yaitu key 2. Key 0 terhadap inputan B. Key 0 terhadap inputan B menghasilkan key 3. Seperti itu kita definisikan semua. Key 1 terhadap inputan A. 1 terhadap inputan A menghasilkan key 2. Key 1 terhadap inputan B menghasilkan key 3. Key 1 terhadap A menghasilkan key 2, key 1 terhadap B menghasilkan key 3. Selanjutnya key 2 terhadap A dan B, lalu key 3 terhadap A dan B menghasilkan state kosong. Nah, oke, sudah dapat tabel transisinya yang baru. Lalu langkah terakhir kita mulai dari tabel transisi ini, kita buat state-nya. Nah, masih sama jumlah state-nya ada 4. Key 0 kita gambarkan, key 1, key 2, key 3. Nah, biasanya saya membuat state-nya dulu, ada key 0, key 1, key 2, key 3 sebelum membuat garis inputan transisinya. Nah, selanjutnya ketika sudah dibuat gambar state-nya, kita buat garis transisinya. Key 0 terhadap A yaitu key 2. Key 0 menerima inputan A yaitu key 2. Key 0 terhadap B yaitu key 3. Key 0 terhadap inputan B yaitu key 3. Key 1 terhadap A yaitu key 2. Key 1 terhadap A key 2. Key 1 terhadap B yaitu key 3. Key 1 terhadap B yaitu key 3. Selanjutnya key 2 dan key 3 terhadap inputan A ataupun B menghasilkan state kosong. Jadi untuk state key 2 dan key 3 tidak ada inputan, dia berpindah state baik itu A dan B. Nah, karena menghasilkan state
kosong seperti itu. Nah, tentu kita harus mencari state akhirnya. Nah, mesinnya harus berhenti terdefinisi ya di state berapa. Nah, ini kita lihat semula dari diagram transisi NFA dengan empty move. Nah, yang awal kita ketahui nilai F-nya state akhirnya yaitu ada di posisi Q3 ya, adalah Q3. Nah, di sini karena tidak ada state lain yang closure-nya memuat Q3 ya, maka himpunan state akhir sekarang, nah state yang jadinya ya, himpunan state yang jadinya state akhirnya yaitu masih tetap Q3. Nah, masih tetap Q3. Nah, jadi terdefinisi state akhirnya Q3. Tapi ini maksudnya tolong diperhatikan kalimatnya yang di awal state akhirnya Q3 karena, nah di sini ada premis, karena tidak ada state lain yang closure-nya memuat Q3. Nah, berarti kita lihat ke atas di sini. Nah, kita lihat di sini closure Q0, Q1 ataupun Q2 tidak ada anggota yang memiliki state akhir yaitu Q3. Jadi state akhirnya masih Q3. Ya, kecuali misal diketahui Q1 closure dari Q1 anggotanya Q1, Q3. Nah, dia ada dua anggota. Nah, berarti nanti state akhirnya yaitu Q3 dan Q1 misal ya. Nah, karena kebetulan dalam kasus ini state akhir Q3 hanya dimiliki oleh closure Q3, nah maka hasilnya state akhirnya masih hanya Q3. Nah, seperti itu langkah-langkah bagaimana merubah yang tadinya mesin NFA yang memiliki transisi empty ya. Nah, bisa kita buat suatu mesin ya yang NFA tanpa atau kita hilangkan transisi empty-nya. Nah, tapi dia setara secara fungsi ekuivalensi ya prosesnya. Seperti itu. Oke, baik. Kita lanjutkan dari contoh kasus yang pertama. Di sini saya buatkan lagi satu contoh kembali. Mudah-mudahan bisa menambah pemahaman bagi rekan-rekan. Nah, misal didapatkan sekarang ada suatu mesin NFA dengan e-move yang kita lihat di sini ada transisi empty-nya yaitu seperti ini. Jadi kita ketahui anggota himpunan state-nya di sini ada 3 yaitu Q0, Q1, Q2. Jadi himpunan Q-nya yaitu anggotanya ada 3, Q0, Q1, Q2. Lalu transisinya terdefinisi di sini ada 2 ya, hanya A dan B. Lalu state awalnya S-nya masih Q0. Lalu state akhirnya kebetulan sama juga yaitu state-nya Q0. Ya, jadi didapatkan suatu gambar NFA diagram transisi dengan empty move seperti ini. Nah, sekarang kita buat suatu mesin NFA tapi yang tanpa e-move yang setara dengan gambar diagram transisi ini. Baik, langkah-langkahnya masih sama seperti contoh kasus yang pertama. Pertama kita buat tabel transisinya. Langkah pertama yaitu kita buat tabel transisinya. Dari gambar diagram transisi NFA dengan empty move yang tadi, nah kita definisikan tabel transisinya ketika Q0 terhadap inputan A. Nah, ini kita tabel transisinya hanya terhadap
inputan transisi yang terdefinisi saja ya selain empty, yaitu A dan B. Q0 menerima inputan A menghasilkan state Q0 sendiri, NFA state Q0. Q0 terhadap B, di sini kita lihat diagramnya tidak ada, makanya di sini state kosong. Sudah untuk Q0, lalu kita definisikan yang Q1. Q1 terhadap inputan A, nah di sini tidak ada ya, menghasilkan state kosong. Q2 Q1 terhadap inputan B, kita lihat di sini ada, menghasilkan state Q2. Lalu Q2 terhadap inputan A, nah kita lihat di sini tidak ada, yaitu state kosong. Q2 terhadap inputan B menghasilkan Q2 sendiri. Nah, jadi tabel transisinya dari diagram transisi NFA dengan eMove, empty move menghasilkan tabel transisi seperti ini pada langkah pertama. Ya, jadi kita lihat dari ini Q0 bisa menerima inputan A menghasilkan ke state selanjutnya itu Q0 sendiri. Namun ketika Q0 menerima inputan B, maka dia mampu tanpa harus melewati state Q1 dulu. Ketika Q0 menerima inputan B, dia langsung bisa menuju, karena di sini empty, tidak ada persyaratan, dia langsung bisa dijembatani Q1 untuk masuk inputan B menuju ke Q2. Nah, ini karena empty. Ya, jadi ketika Q0 diberi nilai A menghasilkan state Q0, tapi ketika Q0 menerima B, di sini menerima B, kita lihat. Nah, di sini karena empty, lalu berpindah dia tanpa harus melihat inputannya, bisa berpindah ke Q1. Nah, ketika Q1, ketika diketahui dia menerima dari Q0 menerima inputan B, maka dia bisa langsung diterima menuju ke state Q2. Tapi ketika Q0 menerima di luar dari inputan yang sudah terdefinisi, misal C, D, dia bisa saja ke Q1, tapi dia tidak bisa ke state-state yang lain. Nah, sebenarnya karena memang ini terdefinisinya hanya dua inputan A dan B, maka yang bisa diinputkan, huruf yang bisa diinputkan ke dalam mesin otomata ini hanya dua saja, yaitu A dan B. Seperti itu. Nah, jadi kembali lagi ke langkah pertama, kita buat tabel transisinya. Sudah dapat tabel transisinya seperti ini. Lalu langkah yang kedua yaitu kita mendefinisikan anggota dari empty closure masing-masing state-nya. Ya, kita lihat di sini himpunan state-nya hanya 3, yaitu Q0, Q1, Q2. Kita cari dulu yang Q0, anggota dari empty closure Q0 yaitu dirinya sendiri. Ingat state-nya Q0, lalu kita lihat dia memiliki inputan empty closure menghasilkan Q1, makanya kita definisikan Q1 seperti ini. Sudah tidak ada lagi. Lalu untuk anggota empty closure Q1 yaitu dirinya sendiri Q1, lalu kita cek kembali untuk Q1 tidak ada inputan transisi empty, yang ada hanya B, sehingga anggotanya hanya Q1 saja. Lalu untuk Q2, state Q2, empty closure Q2, anggotanya yaitu dirinya sendiri Q2. Nah, kita cek lagi. Nah, ternyata Q2 ada transisi empty ke Q0. Nah, lalu dari Q2 empty closure Q0, kebetulan Q0 ini ya loop, ya bisa juga langsung nanti dari Q2, tidak hanya ke Q0. Nah, karena Q0 memiliki transisi empty juga, jadi dia bisa bypass ya. Jadi di sini ada akses bypass, seperti bypass dari Q0 pun bisa langsung ke Q1. Jadi dari Q2 memungkinkan ya dia bisa menerima inputan. Jadi ketika Q2 menerima inputan ya misal B, nah dia bisa langsung ke Q0, lalu juga bisa langsung ke Q1 seperti itu. Nah, ini kita lihat alir transisinya. Jadi untuk anggota Q2
yaitu Q2 sendiri. Nah, namun ada di sini empty move Q0. Nah dari Q0, nah bisa juga, nah karena alirannya bisa meneruskan, nah dia dari Q0 memiliki empty transisi ke Q1. Nah makanya di Q2 didapatkan anggotanya, yaitu kita urutkan biar rapi dari yang terkecil sampai yang terbesar, yaitu Q0 ya. Q2 anggota closure-nya yaitu Q0. Q0 bisa langsung juga dari Q2 nanti karena ini transisi empty-nya ke Q1, maka Q1 pun diakuisisi menjadi anggota empty closure Q2. Selanjutnya dari sini Q1 sudah tidak ada empty closure, dia tidak memiliki empty closure, berarti sudah terhenti. Nah Q2 ini ada karena yang menjadi catatan bahwa empty closure dari suatu state minimal dirinya sendiri ya, sehingga empty closure Q2 yaitu Q2 nya pun menjadi anggota dari anggota state empty closure dirinya sendiri. Baik, seperti itu mudah-mudahan bisa dipahami untuk empty closure state langkah kedua. Selanjutnya langkah ketiga, nah kita mencari fungsi transisi dari masing-masing state-nya yang ditandai dengan notasi seperti ini. Dari mulai state yang paling kecil yaitu Q0, nah terhadap masing-masing inputan. Yang kita ketahui tadi inputannya kebetulan masih hanya ada dua, yaitu huruf A dan B. Nah untuk Q0 terhadap inputan A, nah, notasi fungsinya masih sama. Kita cari dulu dari yang sini, kita lihat closure Q0, anggota closure Q0 kita transisikan masing-masing terhadap inputan A. Berarti kita cek dulu di sini, kita cari hasilnya empty closure Q0. Nah kita lihat di sini dua anggota yaitu Q0 Q1. Berarti kita cari hasil dari transisi Q0 terhadap A, Q0 terhadap A, lalu kita cari juga Q1 terhadap A, Q1 terhadap A, lalu nanti kita unionkan. Nah menuju tabel transisi kita lihat Q0 terhadap A menghasilkan state Q0, lalu Q1 terhadap A menghasilkan state kosong. Ketika Q0 diunionkan terhadap state kosong, maka hasilnya yaitu state Q0. Makanya didapat di sini ya, disederhanakan hasilnya empty closure dari Q0. Nah state-nya apa saja kita lihat, empty closure dari Q0 hasilnya anggotanya yaitu Q0 dan Q1. Nah makanya di sini hasilnya state-nya ada dua, yaitu ketika Q0 menerima inputan A, jadi bisa saja Q0 menghasilkan state Q0 ke dirinya sendiri. Ada juga ketika Q0 menerima inputan A menghasilkan state yang lain. Nah itu menjadi ciri khas NFA. Jadi dari suatu inputan bisa menghasilkan beberapa state ya. Jadi bisa menghasilkan Q0 kembali dan juga bisa menghasilkan ke menuju Q1. Lalu untuk yang kedua, Q0 terhadap inputan B, yaitu kita mencari transisi dari anggota empty closure Q0 terhadap inputan B. Kita lihat di sini empty closure Q0 masih sama, Q0 dan Q1. Kita lihat Q0 Q1 terhadap inputan B. Ketika Q0 menerima inputan B yaitu state kosong, ketika Q1 menerima inputan B yaitu Q2. Sehingga ketika state kosong diunionkan dengan Q2 ya, hasilnya maka menjadi Q2. Nah, jadi di sini menghasilkan Q2. Sekarang kita lihat anggota dari empty closure Q2. Nah, di sini anggota dari empty closure Q2 menghasilkan anggotanya 3 state. Nah, jadi kita tuliskan di sini. Jadi ketika
Q0 menerima inputan B, maka transisinya ketika dia menerima inputan B, transisinya akan menghasilkan Q0 sendiri, lalu bisa juga menuju Q1, bisa juga ketika Q0 menerima inputan B menuju state Q2. Oke, itu saja untuk Q0, tidak ada lagi anggota himpunan untuk inputan selain A dan B. Selanjutnya maju ke state selanjutnya, yaitu Q1. Untuk Q1 menerima inputan A masih sama, kita cek anggota dari eklosur Q1, lalu kita inputkan hasil transisinya terhadap A. Nah, Q1 kebetulan hanya satu, yaitu Q1 sendiri. Ketika Q1 menerima inputan A, yaitu state kosong. Lalu ketika masih yang sama, ketika Q1 menerima inputan B, hasilnya yaitu Q2. Sehingga di sini ketika Q1 mendapatkan A, hasilnya kosong. Ketika Q1 mendapatkan inputan B, hasilnya tadi Q2. Lalu kita cek anggota dari eklosur Q2. Nah, di sini anggota dari eklosur Q2 yaitu Q0, Q1, Q2. Jadi ketika Q1 menerima inputan B, nah, state-nya bisa menuju Q0, bisa juga menuju Q1, bisa juga menuju Q2. Lalu selanjutnya untuk state terakhir, karena kita dari gambarnya sebelumnya hanya ada 3 state, Q0, Q1, Q2. Nah, yang untuk Q2 sendiri terhadap inputan A, kita cek anggota dari eklosur Q2 di sini. Nah, di sini ada 3. Nah, tolong diperhatikan, ada Q0, Q1, Q2. Ya, di sini ada Q0, Q1, Q2. Lalu kita cek transisinya masing-masing, Q0 terhadap A, Q1 terhadap A, Q2 terhadap A. Ya, karena di sini ada 3, Q0, Q1, Q2. Q0 terhadap A menghasilkan Q0, Q1 terhadap A menghasilkan state kosong, Q2 terhadap A menghasilkan state kosong. Sehingga ketiga anggota himpunan ini ketika diunionkan, ya, maka hasilnya, nah, karena ini ada 2 state kosong, maka hasilnya yaitu Q0 saja. Nah, hasilnya Q0 saja. Lalu kita cek anggota empty closure dari Q0. Nah, ini anggota dari empty Q0 yaitu Q0, Q1. Nah, anggota empty closure dari Q0 yaitu Q0, Q1. Jadi didapatkan ketika Q2 menerima inputan A akan menghasilkan Q0 dan Q1. Yang terakhir Q2 terhadap inputan B. Nah, kita cari dulu transisi anggota dari eklosur Q2. Q2 yaitu ada 3 juga di sini, Q0, Q1, Q2. Lalu kita cari transisinya terhadap masing-masing anggota eklosur Q2 terhadap inputan B. Q0, Q1, Q2, Q0, Q1, Q2 terhadap inputan B. Didapatkan di sini ketika Q0B state kosong, ketika Q1B di sini Q2, ketika Q2 juga menerima B yaitu Q2. Karena ini union, ya, ketika diunionkan, ketika anggotanya sama, maka ini kita tulis hanya satu saja, yaitu Q2. Kalau state kosong terhadap suatu state akan menghasilkan state yang memiliki nilai. Nah, jadi hasilnya karena ini sama, kita ambil salah satu saja ketika diunionkan. Q2 union Q2 masih Q2. Ketika Q2 dengan state kosong pun masih sama, yaitu Q2. Itu, ya, tolong diingat. Namun jikalau misal Q2, jikalau Q2 menerima inputan B yaitu di sini Q3 atau Q1, maka hasilnya eklosur dari Q2 dan Q1. Tapi ini karena sama-sama Q2, maka diambil salah satunya.
dengan fungsi operasi union. Nah, jadi didapatkan empty closure-nya dari proses ini yaitu Q2. Kita lihat hasil dari anggota empty closure Q2 yaitu Q0, Q1, Q2. Nah, di sini sehingga hasilnya ketika Q2 mendapatkan inputan B yaitu dia bisa menuju Q0, bisa juga menuju Q1, bisa juga menuju Q2. Oke, sudah didapatkan dari fungsi transisinya hasilnya, lalu kita tuangkan ke dalam tabel transisinya sehingga menjadi seperti ini. Ketika Q0 mendapatkan inputan A, Q0 mendapatkan inputan A menghasilkan perubahan transisinya yaitu Q0 Q1. Nah, ini lalu Q0 terhadapan B terhadap inputan B, Q0 terhadap inputan B menghasilkan 3 state Q0 Q1 Q2. Q0 Q1 Q2. Q1 terhadap inputan A, Q1 terhadap inputan A di sini menghasilkan state kosong. State kosong. Q1 terhadap inputan B menghasilkan 3 state. Ini Q0 Q1 Q2. Lalu Q2 terhadap A, Q0 Q1, Q2 terhadapan B, Q0 Q1 Q2. Nah, jadi kita mappingkan ke dalam tabel transisi. Nah, ketika sudah memiliki tabel transisi, langkah terakhir di sini kita gambarkan state-nya, jumlahnya masih sama, himpunan state-nya Q-nya ada 3, jadi tidak direduksi sama sekali. Jadi ada Q0, Q1, Q2, Q0, Q1, Q2. Nah, lihat tabel transisinya menjadi lebih banyak dalam kasus ini. Ketika Q0 mendapatkan inputan A, dia bisa menuju Q0, Q1. Q0 mendapatkan inputan A. Nah, ini garis ini. Nah, mewakili yang pertama A, dia menuju Q0 ya, Q0. Lalu Q0 pun ketika mendapatkan inputan A juga, nah yang garis ini bisa ke Q1. Nah, Q0 mendapatkan A bisa ke Q1. Lalu Q0 ketika menerima inputan B bisa ke 3 state Q0, Q1, Q2. Q0 ketika menerima inputan B, nah ini menuju Q0. Q0 ketika B bisa menuju Q1. Q0 tadi ya, Q0 ketika B juga bisa menuju Q2. Q0 ketika B juga, nah ini bisa menuju Q2. Seperti itu. Kita gambarkan lagi untuk Q1-nya. Q1 tidak ada state A. Nah, di sini makanya tidak ada garis, dia keluar yang memberikan inputan A, adanya hanya B saja di sini. Namun ketika Q1 menerima inputan B, di sini bisa Q0, Q1, Q2. Q1 keluar menuju B, nah bisa Q0, bisa Q1, bisa ke Q2. Nah, ini. Yang terakhir untuk Q2 sendiri ketika A, dia bisa Q0, Q1. Nah, Q2 ketika A bisa ke Q0, bisa ke Q1. Lalu Q2 terhadap B yaitu bisa ke 3 state Q0, Q1, Q2. Q2 terhadap B ya bisa Q0, bisa ke Q1 terhadap inputan B, bisa ke Q2 atau dirinya sendiri B. Nah, sudah didapatkan gambar state-nya. Ada 3 dengan garis-garis transisinya berdasarkan tabel transisinya. Yang terakhir yang kita perhatikan di sini berbeda dengan kasus soal yang pertama. Di sini untuk menentukan state akhir, kalau awalnya posisinya ya di mesin NFA dengan empty move ini state akhirnya hanya ada di satu state yaitu Q0 ya. Namun ketika diekuivalensikan, ketika kita lihat di sini Q0 ya, Q0 ternyata dimiliki juga ya, aturannya sama. Q0 merupakan anggota dari empty closure Q2 ya. Kita lihat sebelumnya
Ki 0 ya. Selain dia anggota dirinya sendiri, ternyata Ki 0 juga merupakan anggota empty closure Ki 2. Sehingga nah ini Ki 2, maka himpunan state akhir yang sekarang yaitu tidak hanya Ki 0 tapi juga Ki 2. Makanya kita lingkari 2 yaitu Ki 0 dan Ki 2-nya. Baik, mungkin itu saja pembahasannya kali ini, mudah-mudahan mencerahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.